Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Salam. Pak Wali, mangga cari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Wali, alhamdulillah saya. Ini Erwin. Siap. Bangga. Mangga, Pak Wali. Ketinggalan. Pak, itu mangga boleh dia. Pak Wakilna. Aduh, alhamdulillah. Ya, hari ini saya ketemu dengan tamu istimewa. Penting karena publik selalu menunggu apa yang akan diungkapkan oleh para bupati, wali kota terpilih, dan kolaborasi apa yang akan dilakukan dengan Pemprov Jabar ke depan. Kita sudah kenal, apalagi penggemar Persib. Waduh, Kang Farhan. Salam. Gitu. Farhan itu dari namanya sudah Farhan. Alhamdulillah. Dengan Pak Wakilnya. Pun, Haji Erwin. PJ Erwin, pasti NU, soalnya di peci. Lurus, Iya, itu bantu. Pak Wali, coba apa yang menjadi orientasi dasar kepemimpinan Bapak ke depan? Eh, Keterlibatan semua pihak, karena saya selama ini sama Pak Erwin melihat bahwa kepemimpinan di kita ini ya lebih banyak menonjolkan ego dan karakter, sehingga kami kadang suka merasa bahwa jabatan wali kota ini sering dijadikan sebagai portfolio untuk menuju ke pijakan berikutnya. Nah, kami berpikir sudah saatnya kita menciptakan kepemimpinan kolektif dan berkesinambungan. Jantan, kalau saya mendapatkan kritik gitu ya, kenapa Bandung kalah sama Surabaya, saya melihat memang keberlanjutan kepemimpinan di Surabaya berjalan, baik secara teknokratis maupun secara politis. Ya kalau politis itu termasuk dalam strategi, itu mah bab siasat lah gitunya. Partainya tidak berubah Partainya tidak di berubah. kota. Mah bab siasat. Ya. Nah, tapi kalau bab kerjanya mah bahwa mereka bisa berkesinambungan seperti itu, saya pikir memang patut diperhatikan dan dipelajari. Makanya pertanyaan mendasar sekarang, apakah Pak Wali ini akan fokus dulu menyelesaikan kota Bandung sampai tuntas seluruh problemnya, dari mulai problem sampah, kemacetan, kemudian herin kutang tunggangnya sudah sempit sampai ada yang meninggal nggak bisa lewat itu keranda jenazahnya. Betul. Terus kemudian tawuran, ya kan, geng motor menjadi salah satu juga. Kota Bandung hilangnya nilai-nilai kearifan lingkungan, Nah, betul. ya kan? Atau kalau sudah populer 5 tahun udah maju lagi aja. Ayo Pak Wali jelasin dulu. Saya dan Pak Erwin sudah komitmen dari awal ketika kita mulai salaman 15 Agustus 2024 bahwa kita akan menyelesaikan dalam 2 periode dan mempersiapkan Kang Erwin sebagai penerus. Wah, hebat. Sekali lagi dong, baru saya dengar nih ada pemimpin ngomong begini nih. Saya dan Kang Haji Erwin bersepakat untuk mempertahankan pasangan sampai 2 periode. Setelah itu membentuk Kang Erwin melanjutkan menjadi penerus. Oke. Yaitu Iya teh nyaan ya teh. laras Pak Gubernur. Soalnya banyak yang begitu. Waktu awal saya akan menyelesaikan. Iya. Di tengah jalan elektability naik, loncat pindah. Belajar banyak. Bagaimana Pak Gubernur kan menyelesaikan 2 periode di Purwakarta. Dan ada penerusnya sekarang. Iya, melanjutkan itu kan namanya keberlanjutan kepemimpinan. Lamun cek orang diterima berarti sustainability leadership. Oh, eta. Jadi yang berkelanjutan tidak hanya lingkungan, Iya. kepemimpinan juga. Oke, kita mulai ya dari problem ya, karena problem ini juga nanti problem bersama. Pertama pasti kalau ke Bandung itu ngeluh macet. Sumuhun Pak. Nah, strategi penanganan kemacetan. Yang nomor 1 parkir Pak. Parkir. Karena parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan jalan. Oke. Maka parkir harus dipindahkan dari badan jalan.
kami akan mengundang banyak sekali investor untuk memanfaatkan lahan-lahan parkir. lahan kosong yang akan dibangun menjadi gedung parkir. Lahan kosong gedung parkir. Mohon. Mau parkir itu parkir digital nggak? Kalau Seperti dulu pernah ada parkir digital. mesin parkir. Ada nggak sekarang? Sekarang masih ada, Pak. Masih ada. Berfungsi nggak? Tidak. Nggak. Kita nggak ada maksud kemana-mana, Nggak ada, Pak. nggak ada. Tapi gini, nggak ada maksud kemana-mana. Kalau saya boleh menunjukkan gitu ya, mengapa mesin parkir tersebut tidak kemudian dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Karena masyarakat kita memang perlu edukasi lama untuk mengubah kebiasaan. Apalagi mesin parkir tersebut kan pada dasarnya menghilangkan profesi jukir. Iya kan? Nah, kita sih jangan hilangkan profesi jukirnya. Kita hanya memindahkan tempat parkir dari pinggir jalan dari badan jalan ke dalam lahan parkir. Oke, di dalam pertama adalah membangun lahan parkir. Sumuhun. Kita cari area-area terbuka Yes. yang bisa digunakan untuk gedung parkir. Ya. Kan gitu loh. Sumuhun. Nah, di gedung parkir ini akan diisi oleh petugas parkir. Ya, Petugas parkirnya dari ormas atau dari mana, Pak? dari manapun, Pak. Yang penting dia manusia. Karena gini kan, saya Mau kan dikapling nggak? Parkir Maksud ini dikapling? ormas ini yang pegang, parkir ini ormas ini yang pegang. Begitu nggak? Demi konsensi politik agar Bapak kuat dukungannya. tampaknya kalau memang kita harus mencapai ke arah sana, hayu. Tetapi Ormasnya harus komitmen. Ada beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Nah, kewajibannya menyangkut seperti yang Pak Gubernur bilang tadi, yaitu mengenai tawuran dan lain-lain, yaitu ujungnya kan rasa aman, Pak. Atau anggota ormasnya direkrut, dididik menjadi petugas parkir yang terlatih. Ya, Dan tidak ada lagi kaitannya dengan urusan keormasan, tapi murni sebagai profesi jukir. Ya. Dan Harus taat pada ketentuan jukir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Ya, betul. Karena gini, apa yang disampaikan oleh beliau ini kan berarti artinya gubernur itu tidak hanya bicara ngawang-ngawang. Tenang. Ini sangat kami harapkan. Jadi kita itu bisa kolaborasinya dalam level operasional. Oke. Satu parkir itu, Sumuhun, ya kan? parkir. Yang kedua memang kemarin saya ketemu sama Pak PJ. Ya. Kan? Pak PJ kan sudah ada konsep yang harus dihargai oleh kita. Sumuhun. LRT ya. LRT dan BRT. LRT dan BRT dengan 1 triliun. Betul. Kalau saya sih sudah salaman, saya pasti wujudkan. Ya. Nah, tinggal persoalannya adalah ketika 1 triliun dibagi 3/4 seperempat bisa nggak? Maksudnya 3/4 buat siapa, Pak? 3/4 provinsi, seperempat kota. Bisa, berarti kami nanti Kolaborasi, Iya, kolaborasi. ya kan? Berarti Misalnya kami kalau kan- 1 triliun kami 750 miliar. Iya. Kota Bandung 250 miliar. Multi year atau setahun, Pak? Setahun ya? Setahun aja biar cepat selesai. Atau 2 tahun. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Salaman. Insya Allah. Ya. Oke. Pak Erwin. Salaman. Siap. Karena wakil harus dukung. Iya, salaman ya kita Insya Allah. selesaikan agar seluruh problem kemacetan di Bandung selesai. Alhamdulillah, insya Allah. Cuman pertanyaannya gini, Pak, agak teknis sedikit. Nanti kalau kita pakai BRT bisnya yang besar apa yang kecil, Pak? Yang sedang aja kalau di Bandung. Yang mah ya. sedangnya? Iya. Karena jalanan Bandung sempit. Sempit, ulah gede teuing malah berisi macet anyar. Malah saya gini, Pak. Kalau kita bisa bertemu dengan para akademisi yang bisa melakukan kajian terhadap transportasi. Saya itu berencana mau minta Pak Jonan Ya. sebagai penasehat Gubernur Jawa Barat di bidang transportasi. Mantap, beres. Itu saya Pak Jonan mohon Pekerjaan bersedia kita ya insya jadi Allah penasehat tidak saya berat. di bidang transportasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pasteur Lembang. Ya, Saya rencana juga bikin tol. berarti dari Pasteur belok ke utara. Bisa dari Pasteur bisa sebelum Pasteur. Ya, Yang penting adalah kemacetan di Pasteur terurai selesai. Ya, Artinya mereka yang bertujuan untuk ke Lembang nggak usah lewat Pasteur. betul. Itu Betul. harus selesai. Ya, Yang berikutnya teknis, trotoar di Bandung nggak roreng. semua siap salah. Kalau itu siap salah. Siap salah. Jadi saya tuh agak heran ketika trotoar di Bandung itu dibuat dari bahan yang gampang rusak. Apa konsepnya tentang trotoar?
Kalau trotoar yang paling penting sekarang adalah dipastikan itu untuk pedestrian dan terbuat dari bahan yang kuat. Iya. Nah, tadinya saya pikir kita bisa membangun sebuah ducting di bawah, gitu. Tapi ternyata di bawah sudah banyak utilisasi. Nah, maka kemudian betul-betul pedestrian akan jadikan sebagai tempat untuk pedestrian dengan peneduh. Dan peneduhnya harus disertai dengan penerangan. Nah, itu. Dan kemudian dari sisi perencanaan saya kan pernah cerita. Ya kan, Bandung heureun ku kabel. Nah, artinya dalam jangka panjang harus dibikin terowongan pintar. Ya. Di kota Bandung. Pak. Yang berfungsi nanti tidak usah lagi ada galian kabel. Cukup aja dimasukin ke terowongan itu. Betul. Dan itu juga fungsinya untuk mengalirkan air ke sungai-sungai yang ada di kota Bandung. Sehingga nanti Bandung ke depan itu teuheureun ku kabel. Kita punya target lah 3 tahun ke depan di Bandung nggak ada lagi kabel paku ranteng di atas jalan. Siap. Izin Pak. Target kami 12 bulan. Itu ruang bawah untuk kabel sudah siap. Ya udah. Kalau itu lebih cepat. Cuman memang rada beberes jalan. Jadi nanti kan kita pasti akan masuk ke akses jalan. Iya, betul. Ya. Menggunakan mesin yang pengebor itu akan makan sepertiga badan jalan. Iya. Jadi tetap kita pakai manual. Iya. Nah, tapi kita lakukan beberapa segmen. Jadi segmen 1 selesai. Iya. Ditutup nih. Kita rapihin jalannya, baru kita bergerak ke segmen berikutnya. Iya. Gak ada masalah, itu kan nanti kolaboratif. Kan saya sudah menekankan ketika saya bertemu dengan transisi PJ, kalau saya nggak punya tim transisi, tim transisi PJ, bahwa gubernur itu tidak boleh lagi OPD-OPD-nya memiliki program sendiri. Karena provinsi tidak punya wilayah, provinsi tidak punya rakyat. Dia menjadi orang tua, jadi ayah dan ibu bagi seluruh bupati wali kota. Fungsinya cuma 2. 1, mengevaluasi anggarannya agar tepat belanja. Yang kedua, memberi anggaran untuk memenuhi kekurangan yang dimilikinya. Itu fungsinya itu aja. Budakna sina bener balanya rumah tanggana, lamun kurang ku provinsi dibere. Tugasnya cuma itu. Nah, sampah. Bagaimana? Kalau sampah, sekarang ini gini. Kita biasa mengirim sampah ke TPA 180 rit. Sekarang sudah tinggal 150-an, 140-150. Maka katakan ada sisa 30 rit. 30 rit itu 15 sudah dibuang ke TPA. mana? Ke TPA yang di Garut sementara. Nah, yang 15 lagi mau dikemanakan? Maka kalau bicara pengolahan Pak, itu akan makan waktu lama. Jadi katakanlah pengolahan butuh waktu 36 jam, sampah nambah 24 jam. Jadi ada defisit 12 jam di mana terjadi penumpukan sampah lagi. Maka mau tidak mau kita akan bicara soal pemusnahan. Nah, teknologi pemusnahan ini yang perlu kita diskusikan. Iya, nanti kita ini aja pemusnahannya apakah mulai tingkat kecamatan ada pemusnahan yang kecil-kecil? Ada Pak. Kita lakukan itu. Siap. Dalam jangka panjang memang saya sudah berencana kayaknya TPS tempat pembangkit listrik tenaga sampah yang pertama dibangun itu adalah di wilayah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Siap. Rencana di Nagreg. Dan itu kan rekom dari Kementerian Lingkungan Hidupnya sudah ada. Tinggal eksekusi perusahaan mana yang menjadi mitra kerja. Dan itu mungkin akan saya realisasikan di tahun 2026 sudah dibangun pembangkit listrik tenaga sampah. Siap. Artinya problem Kota Bandung selesai. Separuh ya, karena ada permasalahan baru sebetulnya. Apa yang itu? saya perlu bantuan dari Pak Gubernur. Mengedukasi masyarakat tentang memperlakukan sampah. Itu menjadi penting. Karena gini, saya melihat selama ini kita kan diyakinkan dengan sebuah jargon buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada orang tuanya. Tapi kalau ditanya, gitu, buanglah sampah pada tempatnya, ditanya tempatnya di mana? Jawabannya adalah di mana we asal tong di urang. Nah, mengubah mindset itu menjadi, kami ingin mengubah mindset dan perlu bantuan Pak Gubernur, mengubah mindset orang agar sampah hari ini habis hari ini. Nah, ini sangat sulit. Kami perlu bantuan dan kalian dan bimbingan dari Pak Gubernur untuk bisa membuat sebuah program edukasi, mengubah jargon dari buanglah sampah pada tempatnya
menjadi habiskanlah sampah hari ini. Oke, jadi gini, saya di Purwakarta dulu sampai sekarang masih berjalan. Itu kurikulum sampah masuk dalam pendidikan di sekolah. SD SMP ya. SD SMP dan mereka sudah bisa ngubah sampah jadi kursi, jadi meja, jadi batik, jadi pupuk organik. Nah, nanti guru-gurunya ada di sini juga sekarang suka ada di sini. Nanti kita di Kota Bandung pengelolaan sampah masuk dalam pendidikan biologi, pendidikan matematika, dan itu menjadi aplikasi pendidikan lingkungan. Itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti kalau tidak dipaksa orang akan berubah. Misalnya begini, tunjangan RT akan turun manakala RT-nya mampu mengubah masyarakatnya berperilaku beradab dalam pengelolaan sampah. Nanti kita kasih stimulus aja. Ini mah kan Kota Bandung nggak terlalu problem ya ke kota. Nanti gubernur bikin sayembara. Kelurah mulai dari RW aja. RW yang sudah berhasil merubah publiknya beradab dalam pengelolaan sampah dikasih stimulus program 300 juta. Begitu khusus Kota Bandung. Siap. Nah, salaman deh. Ayo salaman. Gitu caranya. Nanti begitu treat dilantik, sayembara itu langsung diumumin. Kan gitu, kan nanti RW-nya dikasih stimulus pembangunan 300 juta dari provinsi, dikasih dari kota 100 juta, 400 seneng Pak. Ya Allah. Nanti berputar tuh. Nah, tetapi nanti RW yang pengelolaan sampah paling buruk itu dikasih hukuman. Kita cari rumusan hukumannya, diumumkan Pak. RW yang paling jorok di Kota Bandung, RW mana masukin? Diumumin. Orang kudu di era-era Pak. Itu cek orang itu mah. RW nu teu hideng cenah si ieu gitu lah nya. Iya. Terus gini, kan saya udah nyampein juga namanya provinsi kan nggak punya wilayah kerja. Betul. Kan? Nanti karena gedung sate ada di Bandung, gedung Pakuan ada di Bandung. Kan disengserikeun batur lah mun kadung sate trotoarna kotor. Kaki limana pabalata. Baliho jeung spandukna aut-autan. Nah, saya meminta izin Pak Wali Kota. Siap. Bagaimana kalau dari gerbang Pasteur sampai Gasibu dan gerbang Gedung Sate itu dikelola oleh Pemkab seluruh pembiayaan. Oh malah. Gitu loh. Iya dong. Jadi lamun goreng teh gubernur anu goreng teh. Dikasihkan dari gerbang tol Pasteur sampai Gedung Sate. Trotoar, taman segala macam kita kerjakan. Dengan senang hati atuh. Salaman deui atuh. Salaman deui, Pak. Alhamdulillah. Gitu loh. Iya. Nanti Pak, dan wilayah-wilayah itu nanti kita bagi-bagi Pak. Mohon. Ada yang betul-betul Pemkot, ada yang swasta. Kasih wilayah mana swasta suruh ngerjain trotoar, suruh ngerjain sponsor itu. Gitu, jadi Bandung teh gelis. Itu kan Bandung mah indung urang. Betul. Balik ke Bandung teh balik ke indung. Betul Pak. Jadi memang kita memerlukan sebuah kepemimpinan kolektif. Ini yang saya maksud dengan kepemimpinan kolektif. Sehingga kami merasa bahwa antara kami berdua dalam memimpin Kota Bandung ini mendapat bimbingan. Iya. Ini mah bukan bimbingan lagi. Nyagogog nyamantog. Eta. Ya kan? Yang ngagogog nyamantog ieu mah. Carana kan gitu. Jadi nanti tertata. Sabab geulisna Bandung, geulisna gubernur, geulisna wali kota. Da moal nyebutkeun eta teh kewenangan wali kota mau apa? Jadi geuningannya gitu loh. Nah, kan itu prinsip. Nah, sehingga nanti kita coupling si wilayah itu bila perlu wilayah ini adalah daerah binaannya Kodam. Wilayah ini, daerah ini adalah kewenangannya Polda, kebersihan. Semua di coupling sekota Bandung, kinclong, berapa? Kan banyak di Bandung Beren, Polda, mana lagi? Pangkalan Angkatan Udara. Pangkatan Laut ya, Angkatan Laut. Persib. Oh, Persib juara. Jadi Persib alhamdulillah. Kan selama ini Persib teh juara dapat piala. Tapi dalam juara pengelolaan stadion kalah oleh Bali, Pak. Oh, kalah. Tapi saya harus mengakui. Nah, jadi dalam gini, pengelolaan stadion Persib kalah oleh Bali. Bali kenapa stadionnya?
Bali itu 2014 stadionnya jelek, Pak. Jelek. Kemudian pemerintah Kabupaten Gianyarnya angkat tangan dan menyerahkan kepada klub Bali United swasta untuk dikelola. Dikelola sedemikian rupa, sekarang menjadi salah satu atraksi wisata bahkan untuk wisata asing. Bali teh. Bali teh, bahkan kemudian Bali United Stadion Bali teh. United tadi. Hebatnya. Bahkan kemudian dia bisa berkembang mengembangkan tempat latihan di pinggir pantai Purnama 28 hektar, Pak. Kelas internasional bahkan dipakai untuk kejuaraan U17. Tadi di Bali. Di Bandung kumaha? Di Bandung teh konsep nama siap, tapi memang secara regulasi baru saja diketok oleh PJ Wali Kota dan sudah ditandatangan oleh PT Persib. Nah, tinggal nanti pengembangan lahan khusus untuk latihan, karena klub internasional itu atau stadion berkelas internasional itu harus memiliki tempat latihan berkelas internasional juga. Yang kemungkinan lahannya lebih luas daripada stadionnya. Sementara itu, stadion yang ada di Bandung, GBLA ini, sudah juga menjadi tempat hidup banyak orang. Para pedagang UKM, baik yang harian maupun yang mingguan sudah ada di sana terus. Gitu. Tinggal nanti kita bersama-sama, karena bagaimanapun juga GBLA itu kan sebagian anggaran datang dari pemerintah provinsi. Iya, betul. Maka saya ingin mengajak juga pemerintah provinsi urun rembuk bersama dengan PT Persib Bermartabat melakukan pengelolaan dan pengayaan wilayah. Ya pokoknya begini, seluruh fasilitas publik yang itu menjadi kebanggaan harus segera ditata. Siap. Dan tidak hanya asal ada, Ya. tetapi harus terkelola dengan baik. Bukan waktu dibangun awal dibangga-banggakan, Ya. setelah itu ditinggalkan. Ya. Cinta kita kan cinta sejati, bukan cinta sesaat. Ya. Beres kan? Ya, Ibu sastrawan terus. Aduh, nanti kita beresin lagi masalah pendidikan, apalagi Kota Bandung. Nggak boleh lagi ada anak yang tidak sekolah SMA. Siap. Nanti kita dorong semakin luas layanan pendidikannya, dan ke depan ada lagi yang tidak boleh dilupakan, ruang terbuka hijau Bandung harus diperbanyak. Nah, itu ada beberapa permasalahan yang mesti kita kelola bersama, dan rata-rata memang ruang terbuka hijau di Kota Bandung ini merupakan cagar budaya warisan dari situs-situs sejarah Itu bernilai dia. tinggi. Bandung ulah leungiteun udagan, jeung ulah leungiteun tutunggul. Komo ulah dicabutan. Terakhir, Ya. dulu orang kalau ke Bandung bangga banget. Waktu saya dari SMP, di sini nih SMA, gaya melijin di Cihampelas. Bagaimana nasib Cihampelas ke depan di tangan Bapak Wali Kota baru? Baik. Sok, tong kagok ngomong. Iya. Cihamplas ini sekarang kan punya sebuah aset yang bernama teras Cihamplas itu di luhur teh. Ya. Pak. Nah, saya izin nanti mengajak untuk urun rembuk juga mencari konsep pengayaan dari aset yang sudah ada itu. Ya. Karena tidak mungkin dimusnahkan. Kita perkaya dengan melibatkan banyak pihak. Mungkin kita tidak langsung menjadikan tempat itu sebagai tempat UMKM. Tetapi menjadi daya atraksi dulu, daya tarik to attract people gitu. Nah, apabila sudah menarik perhatian orang, tentu orang akan ramai datang ke atas. Baru nanti si pedagangnya akan naik. Sebetulnya konsep awalnya dari teras Cihamplas itu nyambung ke toko-toko di kiri kanan. Yang tujuannya menghidupkan toko-toko di kiri kanan ini. Nah, memang sekarang Emang sekarang nggak berfungsi? Cuma berapa 26 pedagang Yang UMKM hidup di atas ya. Yang hidup, yang lainnya udah mati. Malah banyak dipakai mesum juga di sana kan cepet-cepet. Maesum apa mesum? mesum. Maesum itu singkatan Pak, main mesum. Ya sebenarnya kalau bicara mesum, di hotel juga yang mesum-mesum. Cuman bedanya mereka kaum mesum yang tidak punya duit. Yang tidak punya duit kan selalu kejar-kejar Satpol PP. Lampu-lampunya udah dicuri, kamu bener. Padahal bagus Pak, itu sebetulnya bagus ya. Jadi di ujung itu, di ujung si apa namanya Cihamplas Walk itu, teras Cihamplas itu, kalau kita lihat ke arah timur pagi-pagi Oh, indah. matahari terbit. Oh, Kalau ke barat matahari tenggelam. tenggelam. Nah, tinggal kita nanti mesti menghitung secara teknis berapa besar kapasitasnya, berapa orang, serta distribusinya. Ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang di ujung bagus, semua orang ke ujung, wah Oke. bahaya. Jadi timbul dan tenggelamnya Kota Bandung bisa dilihat di teras Cihamplas. Itu Pak, kira-kira itu narasi yang sangat baik Pak. Nanti kita garap bersama, tidak boleh lagi orang saling menyalahkan. Mari Ya. kita cari solusi. Saatnya kita berkolaborasi. Amin. Aduh, untuk Mudah-mudahan. Kota Bandung,
tagline nanti naon? Bandung Utama. Oh iya baik, Bandung Utama menuju Jawa Barat istimewa. Alhamdulillah. Salaman deh Ciluan. Gitu. Mangga Kang, pilih aya pesen. Insya Allah tentunya saya dan Haji Erwin yang dipercaya untuk memimpin Kota Bandung sangat mengharapkan adanya kolaborasi bersama dengan semua pihak. Kalau bersama dengan gubernur tentu kita membutuhkan banyak sekali bimbingan, arahan, dan tentu saja kolaborasi juga untuk menyelesaikan banyak masalah di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi membawa nama tidak hanya nama kota, tetapi juga nama provinsi Jawa Barat. Ya, mangga. Makasih, barusan Pak Gubernur bilang katanya dari NU kita punya kedansul fikih tasarruful imam arah marudun bil maslahah. Tentunya pemimpin adalah tindakan-tindakannya semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia. Apalagi didukung oleh gubernur, kami masih yakin betul-betul bahwa Bandung akan menjadi kota yang paling utama di seluruh kota Jawa Barat. Terima kasih. Amin. Iya, baik. Balik ke Bandung, balik ke Indung. Bandung Nanjung, tapi tong nyandung.